bin Yahya dan para habaib yang lainnya. Habib Hashim tadi telah meninggalkan kita. Ada undangan ceramah juga kayaknya di malam beliau. Mata'ana Allah tabaraka wa ta'ala bituli hayatihim wa nafa'ana bi'ulumihim fid dharain amin ya rabbal alamin. Dan yang hadir semuanya, mudah-mudahan berkah ini majlis Darul Ghannah, berkah pembacaan Ummul Quran suratul Fatihah, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran di majlis ini, pembacaan zikrullah, pembacaan Ratibul Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, pembacaan kisah Nabi Muhammad Maulidir Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam karya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi. Maka mudah-mudahan apa yang kita bacakan tadi menjadi sabab, menjadi wasilah segala macam hajat dan niat baik kita diijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala macam dosa-dosa kita diampunin Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala macam amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kasih kita sehat, afiat, panjang umur untuk taat ibadah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga semakin hari kita semakin dicinta, semakin hari kita semakin cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga pada akhirnya nanti Allah tutup segala macam amal dan ajal kita dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, bijahi walid Fatimah umnun bihusnil khatimah, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, sebagaimana tadi telah diberitahukan, ini adalah pembukaan kembali Majelis Darul Ghannah yang diadakan setiap malam Rabu. Pak, insya Allah kita pasang niat baru setelah kita libur majelis menghadapi bulan suci Ramadan, masuk bulan Syawal, sudah lebih dari separuh bulan Syawal. Kita pasang niat baru agar kita bisa tambah cinta kepada majelis-majelis ilmu, tambah cinta kepada majelis-majelis zikir, tambah cinta kepada majelis-majelis sholawat. Begitupun jangan kita egois, ajak saudara kita, sahabat kita, keluarga kita, siapapun yang bisa kita ajak, ajaklah mereka semua ke majelis-majelis yang khair dan barokah seperti pada malam hari ini. Adalu alal khairi kafa'ilih. Dalam riwayat disebutkan orang yang menunjukkan satu kebaikan maka mendapatkan pahala sebagaimana orang yang ditunjukin kebaikan tersebut kemudian dia melakukan hal tersebut. Kita ngajak teman satu, pahala kita double. Kita ngajak teman kita dua, pahala kita 3 kali lipat. Kita lagi udur nggak bisa datang, teman kita tetap datang yang kita kabarin, ya kita tetap dapat pahala walaupun kita kagak hadir. Alhamdulillah, ya. Intinya orang menunjukin kebaikan dapat pahala. Gimana kalau dia nunjukin juga, ngejalaninnya juga, udah pasti pahalanya berlipat ganda. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita dalam hayat kita ini, dalam hidup kita ini, Allah anugerahkan kita keikhlasan agar semuanya mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala fi dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, Al-Imam Al-Arif Billah Qutbul Irsyad wa Ghawthul Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, di antara pesan-pesan beliau kepada murid-muridnya dan kepada umat Islam secara umum, yaitu alaika bitaqwallahi fis sirri wal alan wa qalbaka nadzibhu min rijsi wad daran. Wahai para manusia umat Islam, wajib bagi kalian selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Beliau berpesan kepada kita untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, yaitu dengan selalu kita menjalankan perintah Allah dan jauhkan segala macam larangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi apa? Fisirri wal alan. Baik kita lagi sendirian maupun di depan orang banyak. Jadi yang namanya ibadah jangan pandang banyak orang, nggak ada orang, ya. Banyak orang rajin, nggak ada orang, malas. Majelis ramai, hadir ramai-ramai. Begitu majelis yang cuma 20-30 orang, malas-malesan datangnya. Majelis sholawat, alhamdulillah ramai, ya bagus. Begitu majelis ilmu, pada kendor, pada ngantuk, ya kan? Kamu hadir agak ngerti. Walaupun kagak ngerti, majelis ilmu berkahnya hebat, luar biasa. Kita nggak ngerti, ya. Kita nggak ngerti, siapa tahu Allah Subhanahu wa taala beri pemahaman kepada keturunan kita yang ada di sulbi kita. Dulu orang ngajar begitu. Ada satu guru ngajar, ada yang tidur, ya. Ada yang ngobrol. Ditegur tapi nggak galak negornya. Begitu selesai majelis, ada temennya nanya, wahai sahabat, wahai saudara saya, kenapa tadi itu ada yang tidur kamu nggak bangunin, ada yang ngobrol? Biarinlah katanya. Ya, saya minta kepada Allah semoga mereka Allah berikan hidayah. Kalau nggak mereka dapat hidayah, mudah-mudahan keturunan mereka yang ada di sulbi mereka dapat hidayah jadi ulama. Amin ya rabbal alamin. Itu segitunya, nggak fokus. Bagaimana kalau fokus, ya udah pasti lebih hebat lagi fadilahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qalbaka nadzifhu, dan hati kalian bersihkan, kata Imam Haddad. Hati kalian jauhkan daripada penyakit-penyakit hati. Ya. Minar rijzi wad daran, dari berbagai macam penyakit hati. Ya, bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dari zaman dahulu bahwasanya ala inna fil jasadi la mudghah, ketahuilah bahwa di dalam tubuh kalian ini ada segumpal daging. Idza sholahat sholahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wahyal qalbu. Kata Nabi Muhammad, ketahuilah wahai umatku, di dalam diri kalian ada segumpal daging. Kalau itu gumpalan daging menjadi baik, seluruh badan akan jadi baik pula. Sebaliknya, kalau gumpalan daging tersebut rusak, busuk, naudzubillah, maka seluruh badan kita pun akan rusak. Itulah hati kalian wahai para manusia. Hati yang ada di anggota tubuh kita ini hanya apa? Hanya majazi, hanya perumpamaan. Hakikatnya adalah sanubari kita. Hati sanubari kita adalah satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana kalau kita ikutin betul-betul hati sanubari kita, kita nggak bakalan tersesat, kita nggak bakalan celaka. Karena pada hakikatnya hati sanubari mengajak kepada kebaikan. Yang mengajak kepada keburukan adalah apa? Hawa nafsu. Innan nafsa la ammaratun bisu. Hawa nafsu selalu mengajak kalian kepada keburukan. Tapi hati, Allah mengatakan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti di hari kiamat enggak ada gunanya harta kita. Kita nggak bisa sedekah di hari kiamat. Walaupun harta kita bejibun lagi, harta kita miliaran, triliunan, nggak ada gunanya lagi di hari kiamat. Wala banun, anak-anak kita di hari kiamat nggak bisa bermanfaat buat kita. Yang bermanfaat anak adalah yang di alam dunia kita didik. Mereka menjadi orang yang ahli ibadah, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada orang tuanya, berguna bagi muslimin muslimat, ya, itu baru nanti di hari kiamat mereka bisa menolong kita. Tapi kalau di hari kiamat sendiri kita tiba-tiba mau minta tolong sama anak kita yang di alam dunia, kita nggak pernah urus mereka, kita nggak kenalin mereka kepada Rasulullah, kita nggak kenalin mereka kepada para aulia, kita nggak kenalin mereka kepada para sahabat Nabi,
kita nggak kenalin mereka kepada keluarga Nabi, kita nggak kenalin mereka kepada para ulama warasatul anbiya, kita nggak ajak mereka kepada majelis-majelisnya habaib, majelis-majelisnya ulama. Tiba-tiba di hari kiamat kita mengharap pertolongan anak-anak kita, nggak ada manfaatnya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak bermanfaat, nggak bisa ngasih syafaat itu harta dan keturunan kita. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang di hari kiamat hatinya bersih. Kalau hatinya bersih, otomatis di alam dunia dulu dia punya harta dijalankan di jalan Allah, dia punya anak keturunan dikasih pelajaran-pelajaran agama Islam sesuai dengan syariat Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu yang terakhir adalah ingatlah selalu pesan daripada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau berpesan, adibu auladakum thalatha khisal, ajarin, didik anak kalian dari kecil 3 perkara. Ini 3 perkara nggak boleh lepas dari kehidupan kita dan kehidupan keturunan kita. Yang pertama adalah ajarkan hubbi nabiyikum, ajarin anak kalian cinta kepada Nabi, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti pada malam hari ini ada yang ngajak anak-anaknya ke sini baca salawat Nabi, mendengarkan kisah-kisah Nabi, mendengarkan ajaran-ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Atau mungkin di rumahnya sering diceritain tentang bagaimana indahnya akhlak Nabi Muhammad, tentang bagaimana budi pekerti Nabi Muhammad, tentang bagaimana mukjizat-mukjizat Nabi Muhammad, dan berbagai macam kehebatan-kehebatan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadikan yang paling utama di hati anak-anak kita adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, wahubbi ahli baiti, dan ajarin anak-anak kalian cinta kepada keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nggak mungkin cinta kita diterima sama Nabi Muhammad kalau sama keturunan Nabi kita nggak cinta. Kalau sama habaib kita nggak cinta. Kalau sama keluarga besar Nabi Muhammad, ya sahabat-sahabat Nabi Muhammad pun dia nggak cinta. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Maka dari itu kita harus tanamkan cinta kepada Nabi dan kepada keluarga Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di seluruh dunia nggak kenal dengan Nabi Muhammad, nggak tahu Islam kecuali perantaranya yaitu keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul, banyak sahabat-sahabat Nabi yang dakwah, banyak para tabi'in yang dakwah, banyak tabi'in yang dakwah, tapi semuanya mengambil kepada keturunan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka saat keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi sudah jamin mereka bersama Al-Quran sampai hari kiamat. Mereka bersama Al-Quran sampai hari kiamat, nggak bakal bisa dipisah dan harus kita pegang teguh. Bahkan Nabi mengingatkan bahwasanya taraktu fikum mustaqalain fa in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abadan. Ya, aku wasiat kepada kalian 2 urusan besar, saqalain, 2 perkara yang sangat agung, yang apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya nggak bakalan sesat selamanya. Yaitu apa? Al-Quran wa itrati ahli baiti, yaitu Al-Quran dan keturunan saya, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita pegang dua-duanya, nggak bakalan tersesat, pasti masuk surga bersama mereka dan tentunya bersama datuk mereka yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah baru Nabi menjelaskan watilawatil Quran, ajarin anak kalian baca Al-Quran. Ya, bacanya dulu biar pada lancar baca Quran. Baca udah bagus, suruh hafalin dari mulai surat-surat pendek, ya, dari mulai An-Nas, ya bolehlah mundur dari bawah, naik sampai Ad-Duha, nanti juz ammanya dihafalin pelan-pelan, makin banyak makin baik, ya. Kemudian juga jangan lupa diajarin tafsirnya, diajarin pemahaman daripada ilmu-ilmu Al-Quran. Karena barang siapa berpedoman kepada Al-Quran akan selamat dunia akhirat. Sebaliknya,
yang tidak berpedoman kepada Al-Quran, na'udzubillah, akan tersesat belangsak masuk ke dalam neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita semua, keturunan kita semua, pecinta-pecinta sejati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembela-pembela sejati dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitupun pembela sejati Al-Qur'anul Karim. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-temanku semuanya, khususnya jamaah Darul Qur'an, begitu juga kepada sahabat saya Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Kab, Habib Mahmud bin Idrus Al-Kab, Habib Abdullah Al-Kab, Habib Yaki dan Habib Habaib yang lain yang tidak saya sebutkan satu persatu, tidak melainkan rasa ta'zim dan hormat kami kepada beliau. Ini sedikit sepil daripada pembukaan majelis Darul Qur'an. Mudah-mudahan untuk kedepannya kita lebih istiqomah, mudah-mudahan untuk kedepannya kita lebih semangat, mudah-mudahan kedepannya kita lebih meyakini adanya aulia Allah, meyakini adanya wali-wali Allah. Tanpa perantaranya wali-wali Allah, maka kita tidak akan ada di sini dan kita tidak akan menjadi orang yang berguna di antara manusia yang tidak berguna. Untuk itu, marilah kita tetap semangat dalam menuntut ilmu, baik yang mingguan, baik yang bulanan, agar ilmu kita bermanfaat untuk anak keturunan kita dan untuk orang tua kita nanti kelak di akhirat. Baiknya itu aja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan terus untuk masalah pembacaan Al-Quran atau jusan itu tetap kita jalani. Mudah-mudahan semangat untuk membacanya, semangat untuk mengamalkan, semangat untuk mempelajarinya. Wala kulli hadin tusalih wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma habibni ila habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma habibni ila habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma habibni ila habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin anta firli. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana saghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana tarabna أسرفنا فاتب علينا لذي محبة أو زيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب